Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Yoga Jaya Nugraha, NIM 18101010, dan cita-cita saya adalah ingin menjadi orang sukses. Ya, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pemrograman berorientasi objek atau PBO. Terdapat banyak perbedaan dan jenis pendekatan dalam pengembangan suatu program. Pemrograman berorientasi objek hanya salah satunya saja. PBO merupakan suatu teknik atau cara untuk membuat program yang berorientasi pada objek. Sistem ini terdiri dari komponen kelas atau objek yang dapat melakukan interaksi dengan kelas atau objek lainnya untuk menyelesaikan suatu tugas. Hubungan antar kelas dan objek dalam PBO bisa dilihat dalam gambar ini. Seperti inilah gambarnya. Dan selanjutnya adalah cara pendeklarasian kelas dan objek pada program dengan bahasa C++ yang ditunjukkan pada gambar berikut. Nah, seperti inilah gambarnya. Terdiri dari include using namespace, kelasnya adalah x, integer a, void b. Kemudian adalah mendefinisikan kelas dan isinya. Pada contoh program di atas terdapat pendefinisian suatu kelas bernama x yang saya tunjukkan tadi, yang didefinisikan pada baris ke-4 sampai 11 dengan kelas x dalam program tersebut memiliki member data bernama a yang terdapat pada baris ke-7. Selain itu, juga terdapat member fungsi bernama b yang didefinisikan pada baris 9 sampai 10. Dalam program di atas terdapat keyword private dan public yang berfungsi untuk mengatur member data fungsi yang terdapat di dalamnya. Member data atau fungsi yang terdapat dalam private hanya bisa diakses dari dalam kelas tersebut. Member data atau fungsi yang terdapat dalam public dapat diakses dari luar kelas. Mekanisme data hiding dalam PBO adalah dengan meletakkan data ke dalam private, sehingga data tidak bisa sembarangan diakses kecuali melalui member fungsi publik dalam kelas tersebut. Kemudian adalah mendefinisikan objek dan pengambilan member fungsi dan data. Statement pertama dalam main pada baris ke-14 program di atas adalah x p1, p2 yang menunjukkan pendefinisian dua objek bernama p1 dan p2 dari kelas x. Secara umum, pendefinisian objek dari suatu kelas dapat dituliskan dengan aturan sebagai berikut. Seperti inilah. Nama kelas, kemudian adalah nama objek. Baris berikutnya dalam program di atas menunjukkan bagaimana cara untuk memanggil member data atau member fungsi dari kelas atau objek yang ditunjukkan pada baris ke-16 dan 17 sebagai berikut ini, yaitu P1B, P2A. Baris program di atas menunjukkan bahwa objek P1 memanggil member fungsi B dan P2 memanggil member data A dengan bantuan operator period. Hal ini disebabkan A dan B merupakan member dari kelas. Maka untuk pemanggilannya harus dihubungkan dengan objek dari kelas tersebut. Secara umum, pemanggilan member fungsi atau data oleh objek dari kelas adalah sebagai berikut ini. Nah, seperti ini. Kemudian adalah akses data melalui member fungsi. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, member data yang diletakkan dalam private hanya dapat diakses oleh member fungsi dalam kelas yang sama, yang akan ditunjukkan dalam gambar 3, yang menunjukkan listing program untuk memasukkan nilai ke dalam data yang terdapat dalam private melalui member fungsinya. Nah, seperti inilah gambarnya. Kelasnya adalah ITTP, kemudian ada integer x dan string y, dan bawahnya seperti ini. Kemudian ada konstruktor. Ketika banyak objek yang dibuat, maka akan lebih mudah jika objek dapat menginisiasi dirinya sendiri karena pertama dibuat. Tanpa membutuhkan panggilan ke member function, inisialisasi otomatis ini dapat dilakukan dengan member function khusus yang disebut konstruktor. Konstruktor tereksekusi secara otomatis kapanpun objek dibuat. Ciri utama konstruktor memiliki nama yang sama dengan nama kelas, dan format penulisan konstruktor dalam program adalah sebagai berikut ini. Seperti inilah cara penulisan
dari program konstruktor. Kemudian adalah contoh pemrograman dengan konstruktor tanpa argumen. Ya. Di sini adalah ada baris ke-9, yaitu konstruktornya adalah ITTP. Ini tanpa argumen. Ya. Nah, inilah penjelasannya. Baris ke-9 merupakan konstruktor yang ditunjukkan dengan ciri memiliki nama yang sama dengan nama kelas. Setiap objek yang dibuat baris ke-18, konstruktor bekerja menginisialisasi nilai data I dengan 33. Nah, inilah baris ke-13 adalah ITTP S1. Kemudian ada overload konstruktor. Merupakan suatu kondisi terdapat lebih dari suatu konstruktor dalam suatu kelas dengan nama yang sama. Kondisi ini dapat terjadi karena adanya pendefinisian objek dengan jumlah argumen yang berbeda. Argumen adalah nilai yang diberikan oleh program, fungsi, atau subrutin. Contoh program yang mengandung overload konstruktor yaitu sebagai berikut. Nah, inilah contoh programnya. Di sini penjelasannya adalah program dalam gambar 5 di atas menunjukkan bahwa objek S1 dan S3 didefinisikan konstruktor 1 dipanggil secara otomatis. Saat objek S2 dengan 2 argumen didefinisikan, maka konstruktor kedua aktif. Kemudian adalah fungsi yang didefinisikan di luar kelas. Member fungsi tidak harus selalu didefinisikan di dalam kelas. Suatu fungsi dapat saja didefinisikan di luar kelas dengan tetap memberikan deklarasi terlebih dahulu di dalam kelas. Seperti contoh berikut. Nah, inilah adalah pemrogramannya, contoh programnya dengan menggunakan kelas ITTP, integer I, dan string J. Dan ini sebagai outputannya. Kemudian saya akan memberikan suatu contoh tentang modul 1 ini. Ini adalah pemrograman yang telah saya buat. Di sini adalah include iostream, yaitu library yang akan digunakan. Kemudian ada namespace, dan kita akan menggunakan kelasnya yang kelas geprek sebagai kelas yang digunakan. Kemudian di sini adalah char pesanan 40 adalah nilai maksimal karakter yang bisa digunakan nantinya. Kemudian adalah integer tarif jumlah total. Kemudian kita menggunakan konstruktor tanpa argumen, yaitu berupa geprek yang ini. Terus fungsi dari baris ke-12 yaitu rumah makan ini adalah untuk memanggil string. Pada baris ke-13 quote selamat datang adalah berfungsi untuk memanggil outputnya. Kemudian di baris ke-16 adalah geprek integer harga string minuman, yaitu konstruktor 2 dengan argumen seperti ini. Kemudian ada tarif sama dengan harga. Ini berfungsi sebagai member data berupa tarif dan harga. Quote gratis minuman, ini berfungsi untuk menampilkan output dan menginput data. Dan ada void masukan, ini berfungsi untuk memberi member fungsi masukan. Dan void tarif geprek adalah fungsi untuk memberi member fungsi tarif geprek. Terus di bawahnya ini adalah void geprek masukan, yaitu memanggil fungsi masukan geprek. Dan di baris ke-26 ada quote masukan pesanan Cin pesanan, yaitu berguna untuk menampilkan dan input. Di bawahnya di baris ke-20 bawahnya ini adalah quote masukan jumlah Cin jumlah, yang kegunaannya sama persis dengan baris ke-26. Kemudian di baris ke-30 ini ada void geprek. Tarif geprek ini adalah bertujuan untuk memanggil fungsi dan kelas geprek. Di baris ke-31 adalah totalnya ini, yaitu untuk menghitung total akhirnya. Di baris ke-22 adalah kode harga untuk pesanan, dan seterusnya ini adalah berfungsi untuk menampilkan output akhirnya nanti. Di sini ada geprek order 1.
yaitu menampilkan konstruktor tanpa argumen. Di sini adalah geprek order 2, yaitu menampilkan konstruktor 2 dengan argumen. Di sini adalah order 2 masukan, yaitu berfungsi untuk menampilkan void masukan. Di sini adalah ada order 2 di baris ke-39 ini, yaitu berfungsi untuk menampilkan void tarif geprek. Kemudian di terakhir ini adalah return 0 yang berfungsi untuk mengeksekusi program yang telah kita buat ini. Dan dari program ini maka akan didapatkan output seperti ini. Nah, di sini akan ada tulisan selamat datang di rumah makan spesial geprek, gratis es teh panas. Kemudian kita akan memasukkan pesanannya. Di sini kita bisa mengisi bebas pesanannya seperti ini. Nah, saya tulis pesanan buwung, karena yang sedang viral adalah buwung puyuh soalnya. Di sini adalah hasilnya adalah masukkan jumlah harga. Untuk pesanan buwung dengan harga 10.000 adalah ternyata adalah ada salah waktu memasukkan pesanannya ini. Maka kita akan coba lagi di sini. Itu memasukkan pesanannya cukup kita tulis buwung saja. Nah, yang betul adalah seperti ini, akan ada masukkan jumlah. Kita masukkan adalah 5. Kemudian hasil akhirnya adalah harga untuk pesanan buwung dengan harga 10.000 adalah sebesar Rp50.000. Nah, ya, kemudian adalah voucher yang telah saya buat, yaitu ada yang pertama ada start, kemudian masukkan pesanan, selanjutnya adalah input pesanan, dan selanjutnya adalah input jumlah, dan kemudian akan masuk ke harga untuk pesanan dengan harga. Setelah itu adalah N, yaitu terakhir. Dan untuk menutup penjelasan saya kali ini, saya akan menutup dengan suatu quotes dari karakter kartun kesukaan saya, yaitu Patrick Star, yang quotesnya berbunyi, diam tak akan menyelesaikan masalah, tetapi diam juga tak akan menimbulkan masalah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.